bersama saya telah hadir narasumber yang luar biasa spesial nih ya. Siang hari ini kita kedatangan Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau biasa disingkat dengan P2 Humas dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara, yaitu Bapak Teddy Herianto. Dan bersama Pak Teddy ada juga narasumber kita yang tidak asing dalam membahas acara kita, Bapak Edwin Widiatmoko selaku penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara. Tema kita siang hari ini adalah segera berakhir pemadanan NIK menjadi NPWP nih Pak. Sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang pemerintah terkait dengan NIK menjadi NPWP ini? Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat. Jadi sehingga masyarakat itu tidak perlu punya banyak nomor ya. Sekarang kan berarti ada NPWP, ada NIK, mungkin nomor macam-macam. Nah, khusus perpajakan cukup NIK aja ya digunakan. Jadi sudah nggak ada NPWP. NIK itulah menjadi NPWP sebagai identitas tunggal nantinya Mas Titi, yang disebut single identity number. Nah, itu yang pertama. Yang latar belakang berikutnya, pemerintah kita kan sudah membuat kebijakan satu data, dan itu akan digunakan oleh seluruh instansi baik pusat ataupun daerah. Nah, data itulah yang NIK itulah yang akan menjadi data yang akan digunakan nanti oleh seluruh instansi itu, instansi pemerintah pusat dan daerah itu. Itu beberapa latar belakang yang penting ya, kenapa NIK itu menjadi NPWP nanti. Mungkin smart listener ada yang belum tahu nih format baru NPWP itu bagaimana nih. Jadi yang pertama itu format untuk orang pribadi, wajib pajak orang pribadi itu menggunakan NIK, nomor induk kependudukan yang ada di KTP itu. Format barunya untuk wajib pajak orang pribadi. Untuk orang pribadi. Ya, untuk ini diberlakukan untuk penduduk itu warga negara Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang pertama itu format barunya. Yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi yang bukan penduduk, maka dan wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah, jadi ada tiga. Untuk yang OP bukan penduduk, kemudian wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP dengan format 16 digit supaya sama dengan NIK. Itu intinya. Benar-benar. Jadi NIK 16 digit juga. Yang ketiga, format untuk wajib pajak yang punya cabang dari wajib pajak. Yang punya cabang nanti mendapatkan nomor identitas tempat kegiatan usaha. Yang sudah punya NIK itu langsung jadi wajib pajak nggak? Langsung bayar pajak nggak kira-kira? Nah, itu bagaimana nih Pak Teddy, boleh menjelaskan nih? Iya. Itu emang jadi isu yang paling besar setelah seingat saya dengan adanya program ini ya. Iya. Banyak yang menanya, nah Pak, kalau sudah NIK NPWP nanti semua bakal jadi wajib pajak dan nanti akan bayar pajak. Ya enggak, ya udah bilang itu baru sudah punya NPWP harus bayar pajak. Ya enggak gitu. Ini kan baru secara administrasi ya, seluruh warga negara yang punya NIK nantinya NIK-nya sudah terrecord ya sebagai NPWP. Tapi kalau untuk bayar pajak ya ada syaratnya yang kita kenal dengan syarat objektif dan subjektif. Ya, harus memenuhi itu. Ada yang menyampaikan ini bukannya NIK ini sifatnya rahasia gitu ya. Rahasia. Jadi saya kalau sampaikan ke rekanan misalnya, vendor atau di pemerintahan misalnya di pemotong oleh bendahara, itu kan rahasia. Jadi ada yang keberatan. Sebetulnya ternyata enggak. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, itu disebutkan bahwa dikecualikan tuh dalam NIK itu dalam rangka kepentingan penyelenggaraan negara ya. Jadi itu ternyata dikecualikan. Artinya NIK itu sudah bukan rahasia pribadi untuk kepentingan ini, perpajakan ini gitu ya. Ada beberapa smart listener atau mungkin yang terlewat nih, aduh lupa kira-kira dampaknya apa aja nih Pak kira-kira nih. Saat pemberi kerja misalnya sebagai karyawan melakukan input NIK yang tidak valid, nanti bisa dianggap belum punya NPWP. Kalau tidak dianggap sebagai tidak punya NPWP, maka dampaknya 20% lebih tinggi pajak yang dipotong. Ini pemadanan yang sudah dilakukan. Ya. Ini per
22 November 2023 Iya. dari 72 juta wajib pajak NPWP yang sudah dipadankan menjadi NIK menjadi NPWP itu sebanyak 59,3 juta. Ya, itu sudah NIK-nya sudah padan dengan NPWP-nya ya, sehingga NIK itu sudah bisa digunakan sebagai NPWP. Itu berarti 82,4%. Masih kurang 12,7 juta nih. Betul ya. Ayo segera, karena nanti kalau tidak ada dampak yang cukup besar ya.